Ya, kemudian manajer adalah lulusan pelatihan garda utama sesuai dengan pola karir berdasarkan sumber sisapam tadi. Kemudian kenaikan pangkatnya, apakah kenaikan pangkat antar golongan itu seperti apa? Kemudian kenaikan pangkat antar jenjang itu seperti apa? Pada prinsipnya kenaikan pangkat antar golongan harus melalui pelatihan satpam. Kalau dari pelaksana ke supervisor harus melalui pelatihan garda madya. Mau ke manajer lagi satpam, supervisor, madya atau utama melalui pelatihan garda utama bisa, itu yang karir. Tapi yang non karir bisa langsung mengikuti jenis pelatihan tadi. Misalnya purnawirawan TNI Polri itu bisa langsung, kalau pensiun terakhir pangkat tamtama dan bintara bisa mengikuti jenis pelatihan garda pertama, sehingga pangkat barunya dulu abrik atau dulu A2 pensiun A2, jadi dia bisa mengikuti pelaksana, pangkatnya jadi pelaksana, pangkat satpam. Pangkat Polri dulu udah nggak berlaku, termasuk atribut-atributnya nanti nggak berlaku. Kemudian kenaikan jenjang pangkat itu untuk pelaksana itu per 4 tahun. Kemudian supervisor per 4 tahun, manajer per 2 tahun. Dari pelaksana ke pelaksana madya itu 4 tahun. Ini yang normal. Yang normal itu 4 tahun. Kemudian kalau satpam karir tidak melalui uji kompetensi, tidak punya keahlian khusus, berarti untuk menjadi supervisor, berarti dia berkarir dulu 12 tahun di pelaksana. Tetapi ada akselerasi. Jadi Polri sebagai pembina menyusun aturan ini melibatkan asosiasi PJD maupun asosiasi profesi termasuk Abjasi, itu dilibatkan di dalam merumuskan ini. Pelaksana madya bisa naik pangkat tidak 4 tahun, bisa 2 tahun. Tapi kalau dia ikut uji kompetensi, nanti 2 tahun dia bekerja, tahun ketiga dia uji kompetensi, selesai itu dia bisa ajukan usulan kenaikan pangkat. Tahun ketiga dia itu bisa pelaksana madya. Tetapi syaratnya ini di bawah ini. Berarti kebutuhan pengguna satpam. Jadi masa kerjanya tadi berarti 2 tahun. Memiliki keahlian khusus dan lulus uji kompetensi. Yang kebutuhan pengguna satpam ini juga harus benar-benar dihitung. Jangan sampai nanti terlalu mudah, tidak selektif, terlalu mudah sehingga nanti banyak satpam berkumpul di supervisor, tapi pelaksananya nggak ada. Ketika nanti masuk ikut tender, ini ikut tender seharusnya pengguna atau calon pengguna itu harusnya memberi kesempatan kepada peserta tender untuk melihat, masuk ke perusahaannya, diberikan company profilnya, sehingga nanti si BUJP ini bisa menyusun penawaran dengan konsep pengamanan, dengan manajemen pengamanan ini, sehingga untuk mengamankan perusahaan bapak di sini diperlukan 100 satpam tiap hari dengan pola 2 shift, terdiri 100 orang, terdiri dari manajer sekian orang, supervisor sekian orang, pelaksana sekian orang. Jangan sampai nggak ada pelaksananya, adanya supervisor semua. Karena kalau sudah punya susu satpam, nanti gajinya kan beda-beda. Ini yang harus benar-benar selektif ketika mau mengusulkan uji kompetensi maupun UKP tadi. Kemudian dari pelaksana madya itu bisa langsung ikut, bisa bergeser ke golongan supervisor, bisa ke supervisor. Tapi ada syaratnya, dia tidak harus melalui pelaksana utama.
dia bisa dari madya ke supervisor, tapi satu harus melalui pelatihan satpam ganda madya. Untuk bisa diusulkan untuk pelatihan itu, dia harus punya ini. Dia sudah lulus uji kompetensi. Dia harus memiliki keahlian khusus sehingga ada percepatan bonus buat dia. Tapi kembali lagi di huruf A itu harus sesuai dengan kebutuhan. BUJP ketika merekomendasikan harus benar-benar selektif bahwa benar orang ini layak diberikan akselerasi. Jangan diobrak. Diobrak, akhirnya orang itu nggak punya tempat, nggak punya ruang untuk dipekerjakan. Perusahaan nanti nggak mau terlalu banyak supervisornya daripada nggak sebanding antara pelaksana dan supervisor. Kalau di TNI Polri itu ada strukturnya mulai dari regu 10 orang, beton itu 30 orang, berarti satu beton 30 orang, berarti satu kantong, satu supervisor. Berarti supervisor saja. Kemudian begitu satu kompi, berarti kan kekuatan kurang lebih 100, terdiri 3 beton. Berarti komando regunya 9, supervisornya ada 3. Itu strukturnya seperti itu. Nanti satpam juga paling tidak gambarannya kan seperti itu. Ketika menyusun berapa jumlah, kalau di SMP itu sistem manajemen pengamanan itu elemen keempat itu adalah pelaksana pengamanan itu satpam. Untuk mengamankan lokasi ini perlu sekian komposisinya. Artinya kan ketemunya RAB kan itu. Nah itu tender. Tetapi prakteknya sekarang kan seperti itu. Semua kejar tayang, ada yang TL, ada yang pura-pura tender gitu. Supaya putaran uang itu tidak keluar, hanya di putaran dia sendiri. Ada perusahaan untuk operasi ini usahanya BUJP. Uangnya putusnya terus. Ketika tender pura-puranya terbuka, padahal enggak. Kalau bisa terbuka dicari yang paling rendah. Begitu sudah ditentukan orang-orangnya di tengah jalan dilakukan perubahan. Main-main semua. Ini yang harus diatur di kode etik oleh Abu Jabir mengatur tentang bagaimana proses itu. Karena di Polri tidak mengatur kita banyak di bidang pembinaan operasional juga, tapi yang kita titipkan rasa aman, pengawas prokes. Terus sumber informasi itu yang kita harapkan. Kemudian juga dengan supervisor. Supervisor itu per 4 tahun. Dia juga sama. Supervisor bisa menjadi supervisor madya atau kompetensi. Bisa menjadi 2 tahun. Dari supervisor madya juga bisa ke manajer. Syaratnya seperti itu. Harus selektif. Kuncinya itu ada di huruf A itu kebetulan pembahasan tadi itu kunci terakhir. Karena kalau kalian khusus dia bisa mengikuti pelatihan, tapi ketika mengizinkan pelatihan itu juga atas izin pimpinan satpamnya kan, itu harus selektif. Jangan karena semua pengen ngejar cepat kayak pangkat, main mata. Dia nanti kompensasinya bagus atau remunerasinya bagus, semua di bypass. Itu yang ada. Ini diatur di pasal 19/24 menjadi manajer demikian juga. Ini artinya Polri dengan asosiasi ini merumuskan ini supaya memberikan motivasi kepada satpam sebagai kebanggaan tadi itu. Karena ini ditata seragamnya juga harus ditata mirip dengan anggota Polri supaya dia bangga dengan bangga seragam baru. Tapi ini jadi bumerang bagi Polri. Bumerangnya begini. Saya membuat ilustrasi kepadanya. Untuk menjadi anggota Bintara Polri itu waktu lama pendidikannya adalah 7 bulan. 7 bulan begitu dilantik, diangkat, dikukuhkan menjadi anggota Polri, baru dia boleh pakai seragam. Nah sekarang kita lihat satpam sesuai kurikulum harusnya 21 hari dia di karantina.
Setelah selesai pelatihan, dia dikukuhkan, terus boleh pakai seragam yang mirip. Ini kan pertaruhan besar. Ini pertaruhan besar. Kita berharap tadi pelaksanaannya yang benar. Kalau nggak benar, ya sekarang, nah nanti saya kasih contoh-contohnya seperti itu. Karena anggota Satpam melihat atribut-atribut itu sebagai aksesoris. Padahal di TNI Polri atribut-atribut itu adalah satu tanda kehormatan atas dedikasi dia, atau tanda kehormatan atas loyalitas dia pada organisasi, kemudian juga tanda kehormatan itu pengabdian dia. Kita ada pengabdian 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun, sampai 32 tahun. Anda terjadi pasang berupa kita maupun medali. Kalau kita ikut operasi dulu di Timur dulu di Aceh itu ada. Itu bisa kompetensi, itu juga kompetensi penerjun, selam, sar air, itu juga melalui proses pelatihan dan ada ujian. Dan itu untuk memperolehnya itu tidak gampang. Yang viral itu adalah Satpam menggunakan kompas Brimob. Untuk menggunakan ini bintara tentara Brimob itu beberapa minutan harus kembali. Terserah bagaimana untuk caranya. Ini pakai kompas tadi itu, melalui kesatuan. Yang melalui ada yang bisa, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada kesasar. Tadi Satpam harusnya 21 hari, terjadi tawar-menawar, jadinya cuma 7 hari, terus pakai baju Satpam. Dulu cita-citanya jadi anggota polisi ya, karena nggak tembus, lamar sana nggak diterima, sini nggak diterima, untuk anggota Satpam. Bahkan 7 hari terus bajunya milik Satpam. Akhirnya aneh gitu. Dan lihat itu aksesoris, karena ada jualan. Jadi mereka ditanya, dia melihat itu aksesoris, bukan tanda kehormatan, bukan tanda kompetensi. Karena dia jual, dia beli dipasang. Itu akhirnya seragamnya jadi nggak kawan. Itu tugas kita, tugasnya Pak Dirdinas, tugasnya Kasat Tunas, nanti yang diberi tugasnya Pak Dir untuk melakukan pengawasan dan penertiban. Oke, lanjut.